Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada mata kuliah pengendalian hama dan penyakit tanah secara terpadu pada pertemuan ke-12, di mana bahan kajian yang akan kita bahas adalah tentang teknik pengendalian hama secara kimia dengan konsep pengendalian hama terpadu. Baiklah, kita akan membahas dulu pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita mengetahui tentang definisi tentang pengendalian hama terpadu, yaitu suatu cara pendekatan atau cara berpikir tentang pengendalian organisme pengganggu tanaman yang didasarkan pada pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan agroekosistem yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Seperti kita ketahui bahwa sasaran dari pengendalian hama terpadu itu adalah yang pertama itu produktivitas pertanian mantap tinggi, kemudian yang keduanya pendapatan dan kesejahteraan petani meningkat, ketiganya populasi OPT dipertahankan pada tingkat tidak secara ekonomis merugikan. Kemudian yang keempat, pencemaran lingkungan karena pestisida ditekan seminimal mungkin. Ada beberapa teknik pengendalian OPT, antara lain satu, pengendalian OPT secara kultur teknis. Yang kedua, pengendalian dengan menggunakan varietas tahan OPT. Kemudian yang ketiga, pengendalian secara biologi atau hayati. Keempat, pengendalian secara fisik dan mekanis, dan yang kelima, pengendalian secara kimiawi. Itulah sekilas beberapa teknik pengendalian OPT yang sesuai dengan konsep PHT. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas lebih detail terkait bahan kajian tentang pengendalian OPT secara kimiawi. Berdasarkan yang kita ketahui bahwa pengendalian secara kimiawi tentunya kita akan sangat berhubungan dengan bahan kimia yang disebut dengan pestisida. Pestisida merupakan sarana yang berguna dalam pengelolaan hama dan merupakan bagian integral dari teknologi pertanian modern dalam upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan produksi pertanian yang tinggi. Pengendalian hama dan penyakit secara kimiawi memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihannya, yang pertama, umumnya efektif terhadap banyak spesies organisme pengganggu tanaman. Yang kedua, praktis dalam penggunaannya. Yang ketiga, dapat digunakan secara tunggal. Yang keempat, dapat digunakan secara individu maupun kolektif. Yang kelima, mudah diperoleh setiap waktu diperlukan, dan yang keenam, relatif murah dan menguntungkan. Namun, di samping dari kelebihan itu memiliki beberapa kelemahan dari penggunaan pestisida. Antara lain, satu, dapat menimbulkan resistensi OPT sasaran. Yang kedua, membunuh jasad bukan sasaran. Yang ketiga, timbulnya ledakan hama sekunder karena terbunuhnya musuh alami. Keempat, timbulnya resurgensi. Keenam, mencemari lingkungan. Ketujuh, residu pada produk pertanian yang membahayakan pada konsumen. Yang kedelapan, bahaya langsung terhadap operator atau petani. Penggunaan pestisida kimia secara berlebihan dapat berdampak terhadap produk pertanian baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain dari itu, bisa berdampak terhadap penurunan kesuburan tanah. Nah, oleh sebab itu, maka penggunaan pestisida secara kimia perlu dikurangi. Namun, sejauh ini para petani sangat percaya terhadap penggunaan pestisida secara kimiawi karena dilihat dari beberapa kelebihannya tadi. Salah satunya adalah sifatnya instan atau cepat, ya bisa cepat untuk membunuh OPT. Namun dilihat dari beberapa kelemahannya tersebut, maka pemerintah mengeluarkan beberapa opsi dalam pengendalian hama secara kimia ini untuk dirubah menjadi pengendalian hama dengan menggunakan pestisida yang berbahan alami atau yang kita kenal dengan biopestisida.
Biopestisida atau pestisida nabati merupakan pestisida yang berbahan dasar tumbuhan, atau pestisida nabati sering juga disebut sebagai pestisida biokimia, di mana bahan yang terjadi secara alami dapat mengendalikan hama dengan mekanisme non-toksik. Tumbuhan mengandung banyak bahan kimia yang merupakan metabolit sekunder dan digunakan oleh tumbuhan sebagai alat pertahanan dari serangan organisme pengganggu tanaman. Nah, bahan aktif pestisida nabati antara lain seperti alkaloid, terpenoid, fenolik, dan zat-zat kimia sekunder lainnya. Ada beberapa keunggulan dan kelemahan penggunaan pestisida nabati sebagai pengendalian hama dan penyakit terhadap tanaman. Keunggulannya di mana penggunaan pestisida nabati sangat murah dan mudah dibuat sendiri oleh para petani. Kemudian yang kedua, relatif aman terhadap lingkungan karena berbahan tumbuhan. Ketiga, tidak menyebabkan keracunan pada tanaman. Keempat, sulit menimbulkan kekebalan terhadap hama. Dan yang kelima, kompatibel apabila digabungkan dengan taktik pengendalian hama yang lainnya. Kemudian yang terakhir, menghasilkan produk pertanian yang sehat karena bebas dari residu pestisida kimia. Adapun kelemahan dari penggunaan pestisida nabati antara lain daya kerja relatif lambat. Kemudian yang keduanya, tidak membunuh jasad sasaran secara langsung. Ketiganya, tidak tahan terhadap paparan sinar matahari. Keempatnya, kurang praktis dalam penggunaannya atau dalam aplikasiannya. Yang kelima, daya simpannya sangat rendah. Cara kerja pestisida nabati terhadap organisme pengganggu tanaman sangat spesifik, yaitu bisa merusak perkembangan telur, larva, dan pupa. Kemudian bisa menghambat pergantian kulit, kemudian mengganggu komunikasi serangga, bisa juga menyebabkan serangga menolak makan, kemudian menghambat reproduksi serangga betina, mengurangi nafsu makan, memblokir kemampuan makan serangga, mengusir serangga, dan menghambat perkembangan serangga. Di mana senyawa bioaktif yang terkandung dalam pestisida nabati tersebut tidak berpengaruh terhadap fotosintesis pertumbuhan ataupun aspek fisiologis tanaman lainnya, namun berpengaruh terhadap sistem saraf otot, keseimbangan hormon, reproduksi perilaku berupa penarik, anti makan, dan sistem pernapasan organisme pengganggu tanaman. Beberapa bahan tanaman yang biasa digunakan sebagai bahan pestisida nabati antara lain biji jarak, jeringo, pacar Cina, daun sirih hutan, bawang putih, bawang merah, daun pepaya, umbi gadung, daun mimba. Itu salah satunya. Salah satu yang terkandung dalam daun mimba, kandungan yang mengandung zat azadirachtin, salanin, nimbinen, dan meliatriol, efektif untuk mengendalikan hama ulat, kutu, bakteri, dan nematoda. Adapun beberapa cara pembuatan pestisida nabati berikut ini, antara lain bahan dan alat yang digunakan adalah 85 gram bawang putih, 50 ml minyak sayur, 10 ml deterjen atau sabun, kemudian ditambahkan 950 ml air. Kemudian bahan alat yang digunakan adalah alat penyaring, kemudian botol. Nah, cara pembuatan dari pestisida nabati dari bawang putih, yaitu yang pertama itu kita mencampurkan bawang putih dengan minyak sayur, kemudian dibiarkan selama 24 jam. Selanjutnya kita menambahkan air dan sabun dan mengaduk sehingga rata dan disimpan selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari bahan tersebut kita saring menjadi suatu larutan pestisida nabati. Cara penggunaan pestisida nabati tersebut yaitu dengan cara
mencampurkan larutan dengan air 1:19 atau 50 ml larutan dengan 950 ml air. Kemudian mengocok larutan sebelum digunakan, lalu disemprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang OPT pada pagi hari. OPT yang menjadi sasaran antara lain ulat, hama pengisap, nematoda, bakteri, penyakit antraknos, dan embun tepung. Demikian salah satu contoh penggunaan biopestisida yang terbuat dari bawang putih untuk mengendalikan beberapa organisme pengganggu tanaman. Marilah kita simak video proses pembuatan pestisida nabati. Pertama, kita siapkan dulu bawang putih kurang lebih 100 gram seperti ini. Lalu siapkan 50 mg minyak sayur atau minyak kelapa. Selanjutnya, siapkan sabun colek atau deterjen merek apa saja sebanyak 10 gram seperti ini. Dan siapkan air sebanyak 1 liter. Lalu sekarang kita lanjut ke cara membuatnya. Campurkan bawang putih yang sudah dihaluskan dengan minyak sayur atau minyak kelapa dan diamkan selama 24 jam. Setelah menginap selama 24 jam, lalu campurkan ekstrak bawang putih dengan 1 liter air dan campurkan pula deterjen atau sabun colek yang sudah disiapkan kemarin. Kemudian diaduk-aduk hingga semua bahan tercampur menjadi satu. Proses yang terakhir yaitu penyaringan. Kami biasa menggunakan saringan yang dilapisi dengan kain agar larutan benar-benar terpisah dengan ampasnya. Sebab kalau larutan pestisida nabati ini masih kotor, maka akan merusak alat penyemprot atau sprayer kita. Bawang putih kita sudah jadi, tinggal kita pindah ke botol. Dan untuk penyimpanannya, pesnap ini bisa bertahan hingga 3 hari loh. Untuk pengaplikasiannya, kita masih harus mencampurkan ekstrak ini dengan air dengan perbandingan 1:20 atau 1 bagian pestisida nabati bawang putih dicampur dengan 20 bagian air dan siap disemprotkan untuk membasmi organisme pengganggu tanaman di kebun kita. Demikian video pembuatan pestisida nabati. Untuk selanjutnya, mahasiswa ditugaskan untuk membuat pestisida nabati dari bahan tanaman yang lain. Tugas dikumpulkan dalam bentuk video dengan durasi 10 sampai dengan 15 menit. Untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.